Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini kita akan unboxing dan mereview sebuah alat canggih yaitu Revo Point Miraco 3D Scanner Portable yang bisa beroperasi tanpa perlu komputer atau software tambahan. Keren banget kan? Bayangin, dengan alat ini kita bisa mengcloning bentuk apapun menjadi objek digital 3D. Penasaran? Yuk kita mulai! Oke, sekarang kita unboxing dulu nih. Ini dia paketnya. Dalam kotak ini kita mendapatkan beberapa item seperti kalibrasi board, charger 65 watt, tasnya, turntable, tripod, dan tentunya scanner 3D-nya. Wow, ini lengkap banget ya teman-teman. Nah, ini dia Revo Point Miraco 3D Scanner Portable yang sudah mengusung teknologi All-in-One Scanning. Scanner ini bisa memindai objek dengan presisi hingga 0,02 mm dan tentunya akurasi hingga 0,05 mm. Ditambah lagi dengan kecepatan scan-nya itu mencapai 15 frame per second dengan 8K color capture. Yang artinya hasil scan yang didapatkan itu akan sangat detail dan tentunya akan berwarna. Nah, sekarang yuk kita coba untuk scan objek ini. Pertama-tama kita atur posisinya di atas meja seperti ini, atau kalian bisa menggunakan turntable-nya. Kemudian kita bisa langsung mulai scan dengan menggunakan Revo Point Scanner ini. Dengan menggunakan scanner ini, teman-teman gak usah takut lagi untuk bingung bagaimana harus men-scan-nya, bagaimana harus memulainya. Karena di layarnya ini, itu pengaturannya simple banget. Di atas ini ada pengaturan atau ada informasi yang teman-teman gunakan untuk mengetahui dekat atau enggaknya objek di depan. Dan di sini ada mode jauh dan mode dekat juga. Lalu juga mode scannernya bisa continuous dan juga bisa single shot seperti kayak ngambil foto kayak gitu. Terus kita bisa aktifkan dan nonaktifkan warna. Lalu untuk eliminasi base-nya secara otomatis. Nah, dengan layar yang bisa diatur 180 derajat dan 9 aksis IMU atau IMU, gimana ngomongnya? Kita bisa scan objek dengan atau dari berbagai posisi. Oke, di sini untuk startup dari scanner 3D ini juga tergolong sangat cepat, teman-teman ya. Begitu kita nyalakan, ternyata dia langsung menampilkan jendela seperti ini. Langsung sudah siap untuk scan gitu ya. Di sini saya akan jelaskan secara lebih terperinci bagaimana cara kita men-scan dengan menggunakan alat ini. Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu objek yang teman-teman akan scan itu berbentuk seperti apa dan juga warnanya kayak gimana, apakah dia cerah, berwarna atau gimana gitu ya. Karena kalau sebenarnya objek dari sesuatu di depan itu yang ingin teman-teman scan itu tidak berwarna, teman-teman bisa mengeliminasi logo warna di sini. Jadi kita bisa nonaktifkan karena kita nggak perlu warna gitu misalkan. Atau juga misalkan di sini mau mereposisi atau juga mengotomatiskan eliminasi atau menghapus base-nya. Jadi di sini kan ada kayak ini. Pada saat selesai proses scanning dia akan otomatis menghilang. Kita aktifkan yang di bagian ini. Nah, base removal on seperti itu. Tapi ini kita on-kan dulu ya. Terus di sini ada menu near, jauh atau dekat gitu teman-teman. Jadi kalau objeknya
teman-teman mungkin besar, bisa pilih yang jauh gitu, karena kita scan-nya bisa dari jarak yang agak jauh. Nah ini kebetulan objeknya kita deket, kita pilih yang deket aja. Nah seperti itu. Jadi ada dua pilihan ya, karena di sini ada mungkin pengaturan lensa dan segala macam. Terus di bagian sini sebenarnya ada tiga apa ya, kayak kamera yang aktif gitu. Di sini yang warnanya, dan di sini ada titik tengah-tengah yang artinya kalau teman-teman gerakin ini, scan ini, itu tanda panah tengah-tengah itu harus berada di tengah-tengah objeknya gitu. Dan di bagian atas ini teman-teman harus pastikan bahwa exposure-nya itu benar gitu ya. Kalau kita auto, nah ini kelebihan exposure-nya. Hindari untuk auto exposure teman-teman ya. Jadi kita bisa atur sendiri exposure-nya, naikin. Nah ini kalau sudah ada peak kayak gini, itu artinya kelebihan, kita turunin. Nah jadi jangan sampai kelewatan, karena itu akan mempengaruhi dari tekstur, kedetailan tekstur gitu ya. Apalagi kalau semuanya merah kayak gini, si scanner ini nggak tahu teksturnya di bagian itu tuh kayak gimana gitu. Jadi dia akan menghilangkan tekstur. Nah kenapa saya tadi katakan jangan pakai yang auto, karena takutnya nanti di beda-beda lokasi pengambilan itu exposure-nya bakalan berbeda karena dia mengautokan kan gitu. Terus di sini juga harus teman-teman atur di bagian sini. Akurasinya terserah teman-teman ya, mau yang high, standar atau high speed bisa, tapi saya biasanya yang high. Terus alignment ini teman-teman mau yang fitur atau yang marker. Marker itu ini dot-dot ini ya. Misalkan teman-teman menggunakan base seperti ini, atau mungkin nanti di objek yang teman-teman itu memiliki bentuk yang bagaimana gitu sehingga kacau pembacaannya, bisa kita tempelkan stiker seperti ini sebagai guidelines. Nah kayak gitu. Jadi aktifkan yang marker. Tapi kalau nggak pakai gitu, kita pakai yang ini aja. Terus objek tipenya teman-teman gimana? Objeknya general biasa atau yang objeknya gelap gitu ya. Dan ini mau scan warna atau enggak. Nah kayak gitu. Oke. Terus nanti hasilnya bakalan tidak berwarna. Nah gitu teman-teman. Lalu di sini juga harus diperhatikan ada kayak grafik warna hijau, kadang juga warna orange, merah gitu ya. Nah itu menandakan teman-teman terlalu jauh, cukup gitu ya, atau bisa-bisa terlalu dekat. Nah gitu. Jadi ini bagus banget, bisa tahu bahwa teman-teman itu posisi pengambilan gambarnya atau pengambilan objeknya ini sudah benar apa enggak gitu. Jadi ada banyak parameter yang teman-teman harus iniin. Cuma nanti setelah diproses itu bakalan dia otomatis, full otomatis. Ini saya akan contohkan misalkan kita akan melakukan continuous. Nah ini juga ada, kalau single shot kita akan mengambil foto, terus kita putar gitu, misalkan kita foto lagi, nah kayak gitu, kita putar. Nah itu yang single shot teman-teman ya. Nah kayak gitu. Kalau yang bisa juga kita yang bergerak ini ya. Terus kalau yang continuous kita yang bergerak dan dia akan mengambil gambar terus menerus. Ini misalkan contoh. Nah kayak gini, contohin. Nah ini kita bergerak, dia akan ngambil objeknya. Awas hilang tracking, tanda panahnya harus di tengah. Nah anggap saja segitu dulu ya, segitu dulu misalkan. Terus kita centang di sini dan dia akan diproses. Lalu kita masuk ke model, dan di sini kita tidak ada memerlukan komputer sama sekali, karena di sini proses editingnya kita lakukan langsung dari sini. Teman-teman bisa pilih secara manual untuk pengaturan meshnya, teksturnya, atau aduh saya males ribet, saya one tap edit. Dan ini pengaturan otomatisnya, kita oke. Maka dia akan membersihkan segala sesuatu yang seharusnya nggak ada gitu. Atau misalkan ada yang lubang, dia akan mengisi lubang tersebut secara otomatis. Nah ini namanya one tap editing. Makanya di sini saya katakan ini adalah scanner all in one gitu ya. Satu scanner ini sudah kayak ada software khusus 3D untuk di komputer. Nah ini kita tinggal tunggu. Di sini sudah terlihat poinnya ada berapa poin. Terus ini prosesnya sedang berlangsung.
Lihat hasilnya, detail banget kan? Bahkan warna-warnanya itu mirip seperti apa yang kita lihat tadi. Untuk spesifikasi hardware-nya, RevoPoint Miraco ini dilengkapi dengan prosesor 8 core di 2,4 GHz, memori internalnya itu di 256 GB, dan juga RAM-nya itu yang 16 GB untuk versi standar atau 32 GB itu versi Pro-nya. Yang saya pegang ini adalah versi Pro-nya. Nah, transfer objek dari perangkat ini nih bisa dilakukan melalui kabel USB Type-C 3.1 atau bisa juga lewat Wi-Fi 6. Layar LCD 2K AMOLED di sini memberikan detail yang sangat baik dengan warna yang cerah. Bagus banget nih. Scanner ini benar-benar praktis digunakan di luar ruangan dengan baterai yang tahan hingga 2 jam non-stop saat kita menggunakan mode scanning. Dan beratnya juga tidak terlalu membebankan kita ya. Di sini cuma 750 gram. Nah, jadi alat ini sangat cocok untuk kalian yang sering bekerja di luar ruangan. Jadi itu dia review singkat dan unboxing dari RevoPoint Miraco. Menurut saya alat ini sangat praktis dan canggih, terutama untuk kalian yang sering melakukan scanning objek 3D. Gimana menurut kalian teman-teman? Kira-kira kalau punya scanner ini, kalian mau scan apa nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk review produk lainnya. Saya Dwi Arsana, sampai jumpa di video selanjutnya.